pada sebuah momen-momen tertentu atau acara-acara tertentu, terkadang diperlukan undian acak otomatis. Apakah arisan, apakah mungkin lagi family gathering, atau pas lagi training atau acara pun, itu kadang-kadang ada yang namanya seperti ini. Kita mulai membuat undian ya. Ya, yang acak, nomor acak. Nah, nomor acaknya seperti ini. Jadi, nah, nomor acak otomatis. Nah, ini bisa di klik mulai acak, kemudian bisa berhenti. Nah, seperti itu kan. Nah, ini bisa dilakukan di Excel ya, bisa dilakukan di Excel. Nah, bagaimana caranya membuat undian acak seperti ini? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai membuat undian acak seperti ini, kita keluar dulu, kita exit dulu Excel yang ini, kita exit dulu. Kita mulai dari benar-benar awal ya. Kita benar-benar mulai dari awal. Kita benar-benar mulai dari awal, dari nol. Dari nol putul ya, kita mulai dari nol putul. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan yang namanya developer nih. Tab developer di atas ini harus aktif. Kalau kita belum punya tab developer ini, maka diaktifkannya dengan cara melalui dari sini file, option, ya option, kemudian di sini customize ribbon, di sini pilih developer ini dicentang. Nah, kalau developernya ini tidak dicentang, contohnya nanti lihat ya yang ada tulisan developer di atas ini, di atas. Kalau saya oke, maka developernya hilang. Nah, makanya untuk membuat tombol acak tadi, kita harus mengaktifkan yang namanya tab developer tadi dengan cara file, option. Nah, kemudian pilih customize ribbon. Kemudian ini developernya ini dicentang ya, developernya ini dicentang, kemudian oke, maka di sini ada tab developernya. Baik, karena kita sudah punya developernya, ini tab developer ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita klik developer ini, kemudian pilih ini insert, bukan insert, view code dulu, kita pilih view code. Nah, view code-nya seperti ini, ya. Terus kita aktifkan namanya insert modul. Kita buat modul baru. Nah, modul. Nah, di sini ada general, di sini ada declaration. Biarkan saja seperti itu. Maka kita akan membuat coding. Nanti teman-teman lakukan coding, pembuatan coding seperti yang saya tulis ini. Ya, lakukan coding seperti yang saya tulis ini, nanti ikuti saja. Tonton dulu, baru nanti ikutin biar nggak salah paham. Nah, yang pertama-tama kita aktifkan yang namanya kita mungkin public ya, kita ketik public sini, public. Nah, public. Hurufnya kecil aja, public. Spasi, kemudian kita ketikkan hentikan. Ini sebenarnya bisa aja nggak hentikan stop atau apa saja boleh, tapi harus konsisten ya. Saya dalam hal ini kita memilih kata-kata hentikan. Nah, di sini kita pilih nah, karena kita sudah punya developer ini, maka yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita klik developer ini, kemudian klik view code ya, view code. Nah, di sini kita setelah ini kita punya harus mengaktifkan yang namanya insert modul. Kita insert modul. Nah, di sini kita sudah punya modul. Ini modul 1, modul 2 ya. Kita di modul 1 aja, modul 1. Nah, atau modul 2 juga boleh, yang kosong. Ya. Kita isikan di sini, kita ketik yang namanya public. Sini kita klik public, terus hentikan ini tidak harus hentikan ya, kata-katanya boleh stop, boleh apa terserah. Ini karena saya mau memakai hentikan aja, as a date, tanggal gitu. As date kita pilih di sini, double klik ini as date. Nah, sudah punya. Kemudian kita enter, terus kita ketikkan yang namanya function ya, kita function.
Kita kasih nama acak aja, acak angka gitu ya. Ini sebenarnya juga nggak baku, namanya boleh sembarang, tapi harus konsisten, acak angka. Karena kita untuk memudahkan, karena kita mau mengacak angka, maka saya kasih tulisan acak angka saja. Acak angka, kemudian di sini kita kasih buka kurung. Ini saya kasih R. R ini juga sama. Ini tidak harus R, tapi angka sembarang, tapi harus konsisten. R ini saya anggap sebagai as ring ya, untuk memudahkan aja, karena ring itu datanya dari mana sampai mana gitu ya, ada batasannya rings. Kemudian kita kasih koma, ada minnya ya, i min, min apa, terus kita kasih min ini as long ya, as long. Ini ada pilihannya di sini, as long harusnya. Nah ini as long, kita pilih as long. Kemudian kita kasih koma, kita kasih marknya, mark sama, ini juga as long, koma lagi, kita bukan koma ya, tutup kurung, kita kasih tutup kurung. Terus ini apa? Integer, boolean atau apa? Kita pilih as integer aja, integer ya, kita anggap sebagai as integer. Satuannya. Kemudian kalau sudah enter, setelah di enter kita aktifkan namanya dim yang apa namanya, kita kasih i. Ini juga sama, sembarang boleh, bisa diganti kata lain. Ini saya kasih juga as long, kemudian dim lagi j. Ini juga sama, bisa diganti kata apa aja, sembarang huruf apa aja. Ini kita memudahkan saya aja, terus as long. Jadi i itu apa, j itu apa, harus diterjemahkan ya. D, i itu untuk apa, j untuk apa. Nah kalau dikasih kata h atau l ya terserah, tapi di dalam ini i sama j. Boleh menggunakan h atau l, tapi harus konsisten. Nah kita gunakan bahwa i ini adalah untuk sama dengan 1 to r. R-nya tadi di atas sudah disebutkan. R ini sama dengan range ya. Row pakai S. Ini kita pilih, terus kita titik account, kita pilih account. Nah ini accountnya ada nggak di sini? Account, bukan account tapi count. Nah count ya, pilih count. Enter. Nah begitu juga kita J itu apa? Nah makanya harus konsisten, teman-teman. Mau pakai J boleh, IJ boleh, HL boleh, sembarang boleh, yang penting harus konsisten. Yang dimaksud I itu apa, J itu apa. Kalau teman-teman pakai H itu ya apa, L apa, sama aja. Itu hanya pengkodingan aja. Itu sebenarnya I to R ya, R titik kolom. Nah kolom itu gini, kolom nih, kolom pakai S deh kayaknya, kolom pakai S, terus titik kon ya, kon sama. Nah itu, jadi I nya apa, J nya apa sudah kita terjemahkan ya, J nya apa, I nya apa sudah kita terjemahkan. Kemudian enter. Nah kemudian kita ketikkan R yang ring tadi, buka kurung, terus I sama J kan, I sama J tutup kurung, sama dengan integer, buka kurung, imac ya, imac minus i minus ya, minus i min, kemudian plus 1. Nah ini bisa plus 1, ini rumus saja untuk counting itu I1. Di sini jangan lupa dikalikan RND ya, RND random, terus plus imin. Gitu, ini randomnya. Itu kalau kayak gitu nggak error. Kemudian next J, kemudian next-nya pakai T, next pakai T, next J,
next, i. Nah, i. Terus kita kasih end function. Sudah. Nah, di sini kita sudah punya rumus ngacak ini. Untuk mengacak-acak kita sudah punya rumus. Nah, kemudian kita buat lagi yang namanya submain. Submain. Mainnya kita buatkan ya. Submainnya kita buatkan, enter. Di situ nanti yang mengatur mau berapa digit angka randomnya itu, apakah 4 digit, 5 digit, 9 digit. Nah, di situ nanti ada yang aturnya di sini, submain ini. Nah, kemudian kita tuliskan submain, udah kita tuliskan hentikan. Tadi kan di atas hentikan kan? Hentikan itu kan public, hentikan di atas. Tergantung kalau namanya lain ya sesuaikan yang di atas itu. Ini kan saya pakai nama hentikan aja. Hentikan sama dengan no plus, kita kasih spasi dulu, no, kita kasih spasi plus time value, time titik atau titik enggak ya, enggak, time value. Time value. Nah, ini mau berapa lama ininya ngacaknya, gitu kan. Kita kasih buka kurung, petik 2 maksud saya, petik 2, terus 0.2, 0.2, 2 detik, tanda petik, tutup kurung. Nah, ini mengindikasikan berapa lama kita akan mengacak data itu, counting, gitu kan, 2 detik, 5 detik, 10 detik, itu di situ ngaturnya ya. Nanti kita praktekkan. Terus akhirnya kita kasih do while. Kasih do while, kemudian no ya. No lebih kecil hentikan. Oke. Kemudian kita acak angka. Acak angkanya ya, acak angkanya kita kasih ring. Ringnya dari mana? Contohnya kolom C, D, E, F. Berarti kan 4 digit. C, D, E, F 4 digit ya. Kalau G 5 digit. Saya kasih 4 digit dulu atau 4 digit dulu ya. Buka kurung, taruh di kolom C gitu ya. C1 titik 2 hingga taruhlah C, D, E, F, G, G10 contohnya, G10 gitu. G10 tutup kurung. Apa namanya? Bukan tutup kurung, koma ya, koma, terus 1 digit, ada 9 desimalnya belakang sana gitu ya. Enter. Nah, di sini ada yang error. Errornya di acak angka ya, acak angka ring koma C1 G10. B ini udah C1 G10. Kok banyak banget C1 C, D, E, F, G. Bener C10 G10. C1 G10 koma, terus ini satunya bukan koma, ini titik ini. Nah, gitu. Titik. Enter, masih error. Acak angka ring acak angka spasi ring. Oh, ini tutup kurungnya belum ada. Harus ada tutup kurungnya. Di sini kayaknya tutup kurungnya. Tutup kurungnya di G kayaknya. Oh, ini petiknya belum ada. Tanda petik belum ada. Harus ada petik ya. Nah, gitu. Petik. Kurang petik. Nah, setelah itu kita kasih do event juga di atas. Kayak di atas do event. Kasih S ya. Do event. Kemudian kita kasih loop. Do event. Nggak pakai S apa. Nggak pakai S gitu. Nah, do event. Pakai S harusnya. Atau nyambung sini. Do event. Event. Gitu bener. Do event nyambung. Terus di sini kasih loop. Looping ya. Looping. Rrrt gitu kan. Counting. Terus kita kasih end sub. Udah. End sub.
Kemudian kita bikin lagi ini apa namanya, sub berhenti ya, untuk memberhentikan. Kita kasih sub berhenti. Sub berhenti gitu ya. Nah, kita kasih namanya hentikan. Hentikan, stop nanti kan. Hentikan sama dengan no. Oke. Ini kita sudah membuat codingnya hanya ini saja. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini codingnya ya. Atau nanti ini bisa di copy, kita taruh di apa namanya? Kita taruh di ini deskripsi, kita copy dulu rumusnya, itu kita copy, taruh di sini deskripsi, jangan lupa gitu kan situ. Terus kita balik lagi ke Excel. Nah, setelah kita punya ini, kita harus ada satu lagi ke ininya, ke workbooknya. Ini kan workbook kan, double klik. Nah, di sini kita pilih di workbook. Di sininya kita kasih action ya, action paling atas. Oke. Ini bawahnya kita hapus saja. Nah, di sini kita kasih yang namanya random. Randomize gitu kan. Ini kita kasih tulisan yang bener lah. Randomize. Terus di sini kita kasih main. Oke. Kita cek bener atau enggak di sini. Oke, enggak ada yang. Oke, aman. Nah, kalau udah aman, di workbooknya aman, di modul satunya juga, di modul 2 ya, tadi di modul 2 aman. Nah, kita ke Excelnya, tadi di mana kita kayak buat. Itu book 2 nih ya, ini di atas ini book 2, jangan salah. Di sini kita harus pastikan Excelnya yang kita buka juga book 2, ini book 2. Nah, sekarang kita panggil yang acak tadi. Acaknya kita panggil dengan cara kita ke developer, insert, sini pilih ini apa namanya, button ini kita buka sini. Nah, ini kita dari main oke. Terus ini kita rubah fontnya menjadi mulai acak. Hurufnya kita besarkan, kita kasih huruf besar. Dari sini bold kita besarkan. Oke. Nah, sekarang kita cek mulai acaknya udah jadi belum, kita klik ya. Nah, masih ada error. Do event ini pakai S. Nah, gitu. Kita coba jalankan. Oke, benar. Do eventnya pakai S. Terus kita kembali ke Excel. Nah, ini udah jalan. Kita hapus lagi acak. Nah, udah jalan. Nah, sekarang bagaimana caranya memunculkan tadi angka-angka tadi. Nah, kita mulai dari sini. Ini kan dari B sampai E ya, B sampai E berarti kan, B sampai E. Ini bisa kita rubah. Nanti kalau mau, ini kan ada berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 digit nih, B sampai E ya. Ada B sampai E, ada 4 digit. Kita mulai dari sini, kita taruh di sini contohnya sama dengan, kita ngambil di sini. Terus satu lagi sini sama dengan ini yang C. Satu lagi di sini sama dengan ini yang D. Sama dengan lagi sini yang G-nya kita geserkan dulu. Sama dengan G. Ini. Oke. Nah, ini kan tadi kan cuma 1 digit ya, cuma 1 digit. Ini banyak digit. Ini sebenarnya hanya koma aja. Ini bisa kita ilangin komanya dari sini. Klik. Nah, kan komanya hilang kan. Baru kita hurufnya besarkan. Contohnya kita kasih hurufnya 20. Kita kasih rata tengah. Kita kasih kolom-kolom gitu ya. Kita kasih kolom-kolom. Terus masing-masing kita kasih warna hitam. Tagnya kita kasih warna putih biar kayak tadi. Nah, gitu kan. Hurufnya juga bisa digedekan lagi.
Terus format cellnya juga bisa kita rapikan, format cell, bordir, contohnya bordirnya kasih warna yang ini, sini gitu ya, bordirnya seperti apa kita sesuaikan saja. Nah seperti itu, bordirnya sudah ada. Nah ini kalau kita klik maka dia akan ngacak, dengan. Nah untuk menghilangkan yang atas ini maka kita umpetin saja ininya, kita umpetin data, data group. Nah ini bisa kita umpetin. Nah maka yang muncul adalah acaknya ini. Nah acak. Nah untuk ini kita rapikan saja, untuk pemanis ya, sebagai kosmetik. Nah ini bisa kita rapikan ininya seperti ini. Contohnya kita kasih background gitu ya, kita kasih background biru. Terus ininya kita kecilkan biar sesuai. Ininya kita kasih background hitam, balls. Nah jadi kan kita kasih acak, mulai acak. Nah kan tadi yang seperti saya bilang, acaknya ini bisa, ini kan 4 digit, bisa 4 digit, bisa 8 digit. Karena tadi dimulainya cuma 4 digit, maka kita bisa tambahkan nanti di sini. Ini kan kita cuma 4 kolom, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau saya tambahkan sampai sini B sampai G, berarti 6 digit. Nanti di sini bisa nambah lagi. Contohnya nanti kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan 6 digit. Ini kita gedekan lagi. Kita insert 2, alt insert kolom. Nah, kita tambahkan 2. Sini formatnya samain, sini formatnya samain. Formatnya samakan. Nah, maka nanti ada tambahan 2. Caranya dari mana? Ini kan E nih. Kita kembali ke tadi, kembali ke sini. Ini kan batasannya B sampai E. Kalau F G kita kasih G. Nah, kita kasih G ya. Terus kita kembali ke sana tadi. Kembali ke Excel. Kalau kita run ini, mulai cak, nambah dia G. Nah, ini kita tambahkan yang paling atas sini. Oke, kita tambahkan sini sama dengan oke. Nah, kita tutup, ilangin. Nah, akhirnya kan ada 6 digit kan? Ada 6 digit. Nah, ini tergantung kebutuhannya yang mau ditampilkan berapa digit. Ya, dari sana tadi kita dari codingnya tadi kita mulai acak. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi tombol stop atau berhenti. Ya, kita tambahkan tombol stop atau berhenti di sini. Dari sini developer, insert, kita dari tombol ini, button ini, kita taruh di sini. Kita ambil sini, berhenti. Oke, kita kasih rename namanya, berhenti. Oke, kita tebalkan hurufnya. Kita besarin, berhenti. Nah, maka dengan kita punya tombol acak dan berhenti ini, kalau lagi kita klik acak, kemudian stop, berhenti, langsung berhenti dia. Mulai acak, klik berhenti, berhenti dia. Nah, ini kita cek, klik berhenti, maka dia berhenti. Nah, itulah fungsinya tombol acak dan berhenti. Nah, itu teman-teman, bagaimana caranya membuat acak atau undian otomatis ya. Di sini kita bisa kasih tulisan di sini, tambah lagi di sini coding gitu ya. Undian otomatis. Baru ini kita geser ke sini. Hurufnya kita besarkan. Kita kecilkan saja ininya. Baru dikasih warna. Nah, gitu kan? Mau dikasih huruf besar semua juga bisa, di sini tinggal rubah aja. Undian otomatis. Nah, itu bagaimana caranya kita membuat undian otomatis di Excel yang bisa digunakan pada acara-acara tertentu yang mengharuskan menggunakan angka-angka untuk undian ya. Kita seperti ini. Bisa 4 digit, bisa 5 digit, bisa 6 digit, itu tergantung kebutuhan ya. Caranya tadi sudah kita sampaikan bagaimana untuk merubahnya. Kalau suka dengan klik materi ini, silakan komen kekurangannya atau mungkin ada saran yang lebih praktis, lebih gampang, dipersilakan untuk di komen ya. Atau kalau mungkin ada permintaan untuk dibuatkan apa ya, Excel
terkait dengan Excel silahkan di komen saja. Kalau saya bisa nanti saya buatkan. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya.